Nah, baiklah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada siang hari ini adalah tantangan iman dalam bekerja. Ketika saya mendapat tema ini dari Teni ya, betul ya, yang menghubungi saya langsung ingat Daniel ya, saya ingat Daniel. Saya doakan Tuhan apa yang saya harus sampaikan dengan Daniel. Pokoknya Daniel aja saya ingatnya. Ya mudah-mudahan ini benar dari Tuhan. Dan saya yakin itu supaya ini menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Baiklah, oleh sebab itu saya mempersiapkan Daniel ya. Mari kita baca beberapa bagian daripada kitab Daniel ini. Pertama dari Daniel 1 ayat 5 sampai 6, kemudian Daniel 3 10 sampai 12 dan 6 sampai 7. Kita tahu Daniel merupakan pemuda saat itu, orang yang rombongan pertama yang dibuang ke pembuangan di Babel di bawah kekuasaan Kasdim ya, Babelonia gitu. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Demikian saya akan bacakan untuk kita. Daniel 1 ayat 5 sampai 6. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6-nya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kemudian kita baca pasal 3, 10-12. Demikian firman Tuhan. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kemudian satu bagian lagi di Daniel 6 ayat 7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan bisa kita lakukan di kehidupan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dari bacaan itu, saya meringkas beberapa poin yang merupakan peraturan istana saat itu, Nebukadnezar yang menjadi Raja Kasdim. Satu, santapan orang-orang itu, anak-anak muda yang terpilih itu adalah santapan raja. Ya, santapan raja berarti santapan yang dianggap bergizi, dianggap nutrisi yang baik, dianggap sesuatu yang mewah, ya, bukan sembarangan gitu loh. Bahan-bahan yang bermutu tinggi seperti itu. Tentu ada macam-macam di dalamnya, ada sayur, ada daging dan lain sebagainya. Kemudian minumannya juga harus minuman seperti raja yang minum, ya, anggur
dan lain sebagainya, minuman-minuman yang diminum Nebukadnezar pada saat itu. Kemudian ketetapan lain yang kita baca tadi di pasal 3, sujud menyembah dan memuja kepada dewa. Ya, jadi mereka orang-orang ini termasuk Daniel dan beberapa temannya itu dia harus menyembah dan memuja kepada dewa, ya, patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan poin yang keempat yang di pasal 6 tadi, 7, tidak boleh mengajukan permohonan doa kepada siapapun, ya, kepada dewa, kepada Tuhan, ya, harus hanya boleh kepada Raja Darius. Ya, ini poin-poin yang aturan pemerintahan saat itu. Jadi kalau kita perhatikan dari Nebukadnezar sampai kepada Darius, ini ada 3 raja yang saat itu dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Termasuk di dalamnya tadi Mesiel, Azaria, dan siapa? Siapa satu lagi? Bisa bantu saya? Lupa saya tiba-tiba. Hananya, Pak. Oh, Hananya, ya. Hananya, Daniel, Hananya, Mesiel, dan Azaria. Mereka harus taat kepada peraturan istana yang dikeluarkan. Dalam 3 raja ini, ya, Nebukadnezar, anaknya Bezasar, ya, setelah turun Nebukadnezar, masuk anaknya memerintah sebagai raja. Kemudian yang terakhir Darius. Ya. Nah, Raja 1 dan 2 berarti ini masih Kasdim. Kalau Darius otomatis udah masuk ke ini, ya, Persia, Media, ya. Rajanya udah beda. Tetapi mereka hidup pada zaman 3 raja ini. Ini aturan-aturan yang mereka hadapi. Aturan-aturan yang tidak mengenakan, situasi-situasi yang tidak nyaman, tidak kondusif bagi mereka. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang taat. Daniel dan teman-teman itu adalah taat kepada Tuhan, sangat taat. Nanti kita lihat bagaimana Daniel waktu ibadahnya kepada Tuhan dalam satu hari itu minimal tercatat 3 kali. Ya, seperti itu. Dan dikatakan mereka punya satu sikap. Raja sudah menetapkan begini, ya, ya tidak enak, ya, tidak fair. Semua orang harus dipaksa seperti agamanya dia. Semua orang harus dipaksa apa yang dia sembah. Nebukadnezar udah kayak dewa, kayak Tuhan sendiri. Orang harus menyembah kepada dia. Ya, kita tahu di dalam Daniel pasal 1 sampai pasal 8, pasal 7, pasal 6, pasal 6 itu bagaimana menggambarkan Nebukadnezar ini, wah, orang yang sudah sombong sekali lah, ya. Bahkan Tuhan pernah menghukumnya seperti sapi makan rumput dan sebagainya. Demikian juga Bezasar anaknya, nggak kalah sombong, ya, angku, mengeluarkan apa itu namanya, pekakas bait Allah yang diangkut ke Babel itu. Ada emas, dari emas, cangkir, cawan, dan sebagainya. Mereka pakai untuk pesta pora. Ya, pesta pora sama raja-raja lain, sama pembesar-pembesar lain, menghina Tuhan. Dan saat itu kita tahu ada sesuatu fenomena di dinding, ada tangan yang menulis, ya. Wah, mereka ketakutan, dan Daniel mengartikan itu. Nah, kita tahu cerita itu panjang. Demikian juga Darius, ya, seperti itu. Ya, orang harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Semua aturan ada pada diri mereka, suka-suka mereka. Para pembesar saat itu juga sangat iri sama anak-anak Tuhan ini, sama Daniel dan teman-temannya ini. Memberikan mufakat tadi dikatakan, mereka mufakat menjebak, membuat suatu apa itu namanya, strategi, suatu jebakan buat anak-anak ini supaya bisa dihukum, bisa dibunuh karena kecemburuan mereka. Nah, inilah situasi kondisi istana saat itu, sesuatu yang tidak mengenakan
Barangkali kalau kita di tempat kerja juga mungkin kita merasakan ketidakadilan, tertekan, bos atau rekan kerja membuat sesuatu yang menjatuhkan kita, yang sengaja dirancang ya untuk menjatuhkan kita. Rancangan-rancangan kejahatan yang dibuat manusia untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Atau sebaliknya, kita anak-anak Tuhan yang merancang kejahatan. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Nah, kondisi yang seperti inilah, tindakan-tindakan tidak adil, perbuatan-perbuatan yang duniawi, yang ingin bagi mereka tidak masalah, bagi orang bos-bos dunia ini, pembesar-pembesar yang ada di kantor kita, di luar sana, tempat kita bekerja, mereka bertindak suka-suka, menurut mereka nggak apa-apa, karena memang itu kebiasaan mereka, habit mereka, membuat curang, timbangan curang kalau dagang, ya, berbohong, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang penting dapatkan uang. Itulah yang ada di dunia ini. Konsep, mindsetnya orang dunia. Nah, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan keluar untuk tidak sama dengan mereka. Hari sehari, setiap saat kita harus diperbaharui setelah kita mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Kita harus diperbaharui terus, Tuhan katakan. Sampai kita sempurna. Acuannya adalah sulung Tuhan Yesus. Kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Kapan itu? Dan ketika Tuhan datang, ketika kita ketemu kedua kali sama Tuhan, kita akan menjadi sempurna seperti tuntutan Tuhan kepada kita. Nah, tetapi kita harus insaf ini, kita harus tahu, kita hari sehari kita harus diperbaharui Tuhan terus, supaya manusia lama kita dikikis. Perbuatan yang jahat itu tidak ada. Segala rancangan kejahatan, ketidakadilan, semena-mena, mau menang sendiri, itu harus tidak ada. Kalau kita sebagai atasan atau bos di kantor tempat kita kerja. Sebaliknya, kita juga kalau sebagai bawahan, kita harus sabar, taat, setia di dalam setiap tindakan. Nah, kita bisa lihat bagaimana sikap anak-anak Tuhan, Daniel dan teman-temannya menghadapi tekanan-tekanan yang kita sudah lihat. Santapan raja, minuman raja. Kita tahu di dalam perjanjian lama itu banyak aturan yang tidak boleh dimakan. Binatang-binatang banyak sekali makanan yang diharamkan. Kemudian minuman-minuman anggur yang bukan anggur murni, yang sudah beragi, apalagi sebagainya, itu dilarang Tuhan. Ya, aturan di imaman diulang, kita bisa baca itu semua. Nah, ini makanya mereka punya satu sikap. Ya, ini yang menarik sikap mereka. Sikap, kita lihat, sikap Daniel, Hananya, Mishael Tarisa, tulis itu ya. Azaria, ya, seperti itu. Satu, tidak menajiskan diri. Daniel 1 ayat 8 ya. Kita bisa baca di Daniel 1 ayat 8. Nah, mereka berketetapan tidak menajiskan diri. Tetapi menarik. Coba Teni bantu saya baca ayat 8 ini. Ya, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Iya, dimintanya kepada kepala istana itu ya, untuk dia tidak menajiskan diri dengan makanan itu. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kita perhatikan, pegawai istana itu, kalau kita baca terus, akhirnya mengambil makanan mereka, mumpung enak ya, makanannya lezat-lezat semua ya, gitu. Nah, tetapi mereka, bayangkan, tidak tergoda dengan makanan-makanan yang lezat itu, yang enak itu. Kenapa? Karena itu menajiskan diri mereka. Karena itu menajiskan Daniel. Makanya punya satu sikap yang luar biasa, Daniel. Tidak akan menajiskan diri. Lebih memilih taat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan daripada tawaran dunia yang lezat, yang enak, makanan, minuman, yang seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Kalau kita sehari mungkin godaan, suapan, amplop, uang, dan lain sebagainya. Jabatan yang diiming-imingkan, dan lain sebagainya. Itu nggak mempan. Bagi Daniel itu nggak mempan hal-hal seperti itu. Kita perhatikan juga satu hal yang menarik dari Daniel. Penyampaiannya nggak memberontak. Kita lihat semua kejadian itu nanti. Mereka tidak berontak.
Mereka tidak jumawan. Nggak bisa itu haram, nggak frontal, nggak ya. Kita lihat Daniel. Bagaimana bisa menyampaikannya dengan packaging ya. Saya suka bilang kalau produk itu bagus, isinya bagus, mutunya bagus, kasetnya bagus, tol angin cair. Kalau packagingnya nggak bagus, nggak menarik juga, orang nggak mau beli itu. Ya, jadi harus menarik packagingnya. Jangan nanti isinya bagus, apa yang kita mau utarakan, tetapi terus penyampaian jelek, jadi nggak nyampe itu ya. Apa menjadi berita utamanya itu, apa menjadi poin info pertama itu, isinya itu nggak nyampe. Karena orang udah kecewa dengan perkataan di luar itu. Melawan, menantang, memberontak, seperti itu. Tetapi kita lihat satu teladan Daniel. Diplomasi sekali ya, dia menyampaikannya seperti itu. Bahkan dia nggak apa-apa, dia sampaikan kepada pegawai istana tuh. Pokoknya tanggung jawablah kita. Nanti kita boleh dites, kita lihat bahwa siapa dalam 10 hari itu lebih sehat. Ini bukan menunjukkan kesombongan, tetapi bagaimana iman Daniel percaya kepada Tuhan 100%. Begitu beriman, dia begitu percaya. Dikatakan Daniel mendapat kasih Tuhan. Ya, karena Daniel begitu mengasihi Tuhan dan begitu taat kepada Tuhan. Ya, bukan kesombongan, tetapi dia beriman Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau dia taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak melenceng dan menjauhi Tuhan. Tindakan kedua kita bisa lihat di pasal 3 ayat 16-18. Ini sebuah sikap. Tidak akan memuja dewa dan menyembah patung emas. Nah, ya. Coba bisa bacakan Kelly. Pasal 3 ayat 16-18. Daniel pasal 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, suatu sikap yang berani ya. Ketiga temannya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kalaupun Tuhan nggak menolong, nggak apa-apa, ya, udah, ya. Jadi ingat apa Rasul Paulus katakan, ya, hidup itu ya Kristus, mati adalah keuntungan. Mati ya, aku mati dalam kebenaran, nggak perlu takut direbus di dalam kuali minyak yang mendidih, nggak apa-apa. Bahkan kita tahu suhunya semakin dilipat gandakan panasnya ketika mereka dilemparkan ke dalam minyak penggorengan itu, dikatakan ya. Kalau kita baca pasal 3 itu dengan lengkap. Tapi mereka nggak gentar sekalipun, karena mereka tahu mereka tidak boleh menyembah kepada dewa atau patung, kecuali hanya satu, Allah mereka, ya. Ya, Allah yang esa itu, ya. Itu yang mereka taati, mereka pegang firman Tuhan. Itu sikap keberanian mereka. Ya, benar seperti itu. Bukan hanya sekedar teori, ya, mereka menjalani proses. Kalau harus sakit, kalau harus mati, itu proses untuk membenarkannya, memurnikan iman mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan kita berteori terus. Kita suka menjadi orang Kristen yang berteori, pinter. Kita kalau bahas firman Tuhan, kita tahu mana yang harus dikasihi, mana yang harus dilarang Tuhan yang kita harus jauhi, mana yang harus kita kita hafal semua, kita tahu, tetapi teori kebanyakan kita nggak bisa mempraktekkan. Ini hari kita lihat Hananya, Misael, dan Azaria mempraktekkannya, bukan hanya sekedar teori tahu akan firman Tuhan, bahwa hanya boleh Tuhan disembah, tetapi mereka mempraktekkan itu. Nah, kita tahu bagaimana ya mereka akhirnya ya tidak
tidak apa-apa ya. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka dari perapian itu ya. Nah, yang terakhir sikap. Ketika Daniel dimufakat, dibikin saingan orang-orang di istana yang cemburu dan iri sama dia untuk menjebak dia supaya melanggar peraturan istana tadi, Daniel bukannya terus membela diri, ribut, teriak-teriak. Enggak, dia datang sama Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari dia tetap berdoa dan memuji Allah. Seperti biasa, nggak ada perubahan, nggak ada terlihat kegentaran sama sekali. Ya, nanti baca di pasal 6 ayat 10. Daniel tetap berdoa, memuji Tuhan seperti biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Padahal dia udah tahu kalau dia berdoa dan ketemu, kelihatan, dan memang akan kelihatan karena dia di tingkap di atas, dia buka tingkap di atas menghadap Yerusalem. Dan orang-orang yang bikin jebakan tahu bahwa kebiasaan Daniel seperti itu. Bahkan mereka pun tahu bahwa seperti iblis tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Mereka juga tahu Daniel itu anak-anak Allah. Daniel itu orang yang beriman kepada Tuhan. Gak mungkin Daniel akan tidak melakukan rutinitasnya berdoa memuji Allah. Saya kira mereka tahu. Maka dibikin jebakan sedemikian rupa supaya Daniel itu ditangkap, dikena hukuman, dibuang ke dalam gua kurungan singa yang siap menyantapnya. Ya, kita lihat. Nah, tetapi Daniel tetap bersikap, tetap memuji doa kepada Tuhan setiap hari 3 kali. Inilah ketaatan anak-anak Tuhan yang kita lihat. Mereka bersikap tidak menajaskan diri mereka dengan makanan minuman yang diaturkan oleh pegawai istana yang diperintahkan oleh Nebukadnezar. Tidak akan memuja dewa dan menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Yang terakhir tadi 3 kali sehari Daniel, meskipun mau dibuang gua singa. Ya, jadi kita lihat Daniel, Hananya, Misael, Azaria, mereka tahu ancamannya, bukan main-main. Ini raja yang kejam, raja yang menganggap dirinya sebagai ilah, sebagai Allah sendiri. Ya, mereka tahu akan digoreng, ya, di penggorengan minyak yang mendidih. Hananya, Misael, Azaria tahu itu. Daniel tahu dia bakalan akan dibuang buah. Tapi mereka tetap dengan sikap yang tak gentar, ya, yang percaya beriman kepada Allah. Nah, hari ini kita belajar apa, rekan-rekan? Mari kita lihat ada beberapa poin yang saya catat di sini, ya. Allah bekerja. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatunya. Ya. Baik bagus maupun jelek, mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat Nebukadnezar sujud serta menyembah kepada Daniel. Setelah dia tahu Daniel nggak apa-apa, ya, Daniel benar mempersembahkan korban dan bau-bauan kepada Daniel. Itu yang dilakukan Nebukadnezar setelah melihat kesaksian hidup apa yang dialami oleh Daniel. Nah, ini kita lihat Tuhan turut bekerja dalam kepahitan, kesulitan Daniel, ya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, ya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di hadapan Nebukadnezar, dan Tuhan ingin mengangkat Daniel sebagai anak-anak Tuhan karena kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan di depan Raja Nebukadnezar. Berikutnya kita lihat pembelajaran. Mengakui kehebatan Daniel, Nebukadnezar, ya. Kita lihat, ya, nanti baca di pasal 2 ayat 47, pasal 3 ayat 28, ya. Bagaimana dia mengakui kehebatan Allah Daniel? Bahwa Allah Daniel itu mengatasi segala ilah-ilah lain, ya. Dan
Allah Daniel lah yang bisa mengungkap segala rahasia dan segala sesuatunya ya pada raja. Dia mengakui bahwa Allah Daniel, Allah itu luar biasa. Allah itu Allah yang hebat. Lebih melebihi dari segala Allah, ilah lain sebenarnya. Dianugerahi dengan banyak pemberian besar, dijadikan penguasa atas seluruh wilayah Babel. Raja Nebukadnezar ya memberikan semuanya itu kepada Daniel. Tetapi Daniel nggak gila itu semua. Daniel bukan maruk harta benda dan jabatan. Tidak dikatakan. Bahkan kalau kita baca seterusnya, ya Daniel menyerahkan wilayah-wilayah itu ya yang menguasai itu kepada teman-temannya, dibagi-bagi kepada temannya, ya seperti itu. Ya hanya dia menjadi ketua orang bijak, nanti kita lihat Daniel seperti itu, dia berpengaruh ya di pasal 2 ayat 48, pasal 3 ayat 30 ya dikatakan, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel ya Daniel ya. Luar biasa, Tuhan mengangkat anak-anaknya karena kesetiaan anak-anaknya ya. Tuhan memuliakan namanya, Tuhan memuliakan anak-anaknya ya. Jubah ungu, rantai emas, jabatan orang ketiga setelah Bezasar diberikan kepada Daniel. Ya. Luar biasa. Kenapa? Karena Daniel bisa mengartikan tulisan yang di dinding tadi yang kita awal tadi katakan. Semua tidak ada yang bisa mengartikan itu, hanya Daniel. Ya. Nah itulah akhirnya dia menjadi kesaksian. Daniel, ya, Hananya, Misael, Azaria, semua mereka menjadi orang yang bersaksi memuliakan Tuhan. Ya, karena Allah turut bekerja di dalamnya bagi anak-anak yang mengasihi Dia, bagi Daniel dan teman-temannya, karena mereka taat, setia, beriman kepada Tuhan, dan punya suatu sikap yang tidak bisa tawar-menawar yang berhubungan dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, mari kita diskusikan, kita pahami firman Tuhan, apa yang menjadi aplikasi di dalam hidup kita. Nanti rekan-rekan bisa tambahkan ini beberapa poin saya secara pribadi, saya dapatin, saya mengalami firman Tuhan, yaitu mereka lebih takut kepada Allah daripada manusia. Itu yang saya boleh dapatkan. Saya harus belajar seperti Daniel, lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Sama seperti waktu Kisah Rasul. Ingat Kisah Rasul 4 ayat 19, waktu Petrus mengatakan kalimat yang sangat keras dan berani waktu menghadapi para ahli Taurat ya. Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Oh, mereka dilarang itu ini. Tetap Petrus dan Yohanes tidak akan bungkam, katakan, karena ada dorongan Roh Kudus yang mereka harus berbicara. Mereka harus sampaikan kabar gembira itu, kabar baik itu, firman Tuhan itu. Mereka harus ceritakan apa yang mereka alami dalam Kristus. Dan itu tidak bisa direm. Nah, itu. Dengan berani mereka menyatakan itu. Karena keimanan, kekuatan yang datang daripada Tuhan itu menghinggapi Petrus dan Yohanes. Kedua, ya, saya belajar relasi yang terjalin itu ya. Kalau saya selama ini mungkin cuma pagi, malam berdoa ya, terus siang kadang iya, kadang ada waktu ya berdoa. Sekarang harus lebih taat lagi. Ya. Setiap saat ya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Berarti kita mesti menjalin suatu hubungan yang erat sama Tuhan setiap saat, supaya itu terus kita bisa diperbaharui. Konsep berpikir kita, mindset kita, hati kita, kebiasaan buruk kita bisa dihilangkan. Ini bisa terjalin, ini bisa terjadi
apabila kita memiliki jalinan hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya, jadi saya mengambil suatu sikap, saya akan belajar setiap saat berdoa kepada Tuhan, ya. Selalu melibatkan Tuhan dalam hal-hal sekecil apapun di dalam hidup ini. Jelas ya, setia dan taat ya, setia dan taat kepada Tuhan. Ulangan 5 ayat 32 ya. Begini bunyinya, saya bacakan untuk kita. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ya, setia, ketaatan. Sama Daniel juga menerapkan seperti itu dan teman-temannya. Mazmur 37 ayat 3. Ini saya sangat diberkati dengan ayat ini ya. Kalau baca Mazmur 37 secara keseluruhan, waduh, itu janji-janji Tuhan yang indah buat kita. Tentu bagi kita yang mengasihi Dia, yang taat setia kepada Tuhan. Nah, ayat 3 saya bacakan untuk kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Kalau kita baca Mazmur 37 ini, ada orang fasik yang menggoda, yang menganiaya, yang menekan orang benar. Tetapi diam, Tuhan bilang, biar pembalasan itu dari Tuhan. Yang penting kamu setia. Nah, biarkan semua pembalasan dari Tuhan. Dan kamu akan memiliki warisan yang Tuhan sediakan di dalam negeri yang kamu tinggal. Itulah indahnya janji Tuhan, ya. Saya mau terus belajar setia dan taat. Berikut aplikasinya, tidak takut kehilangan jabatan, ya, pekerjaan, harta, kekayaan, ya. Matius 6 ayat 31 sampai 37. Kita tahu ayat 33 itu pasti semua kita hafal ya. Apa itu ayat 33? Ada yang bisa bantu? Halo? Bisa? Ada yang tahu? 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca dari ayat 31 sampai 33 ya lebih lengkap lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan saya makan, apakah yang saya akan minum, apakah yang saya pakai. Ini ya pasti, ini kekhawatiran kita. Dan biarlah ini hari benar-benar kita ingat dan kita jangan lagi terjebak dengan hal-hal seperti itu. Ya, kita pintar berteori, Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita maha kasih, tapi seringkali kita waktu mengalami itu kita nggak bisa praktekkan firman Tuhan. Mari saya ngajak kita hari ini kita belajar sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Nggak usah khawatir. Ya, ingatlah waktu kamu lahir pun kamu nggak punya serlai pakaian ya. Tuhan lengkapi semua, Tuhan cukupkan. Seperti itu. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Tadi ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat terakhirnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesudahannya sendiri. Ya. Ini firman Tuhan indah untuk mengingatkan kita, bukan hanya sekedar kita tahu, mari kita praktekkan. Di dalam Matius 8 ayat 28 juga bagus, nanti dibaca saja. Teman-teman coba perhatikan. Kita yang sedang bekerja sekarang, ya. Mungkinkah mungkin saya kira nggak semua, tapi mungkin ada yang mengalami tekanan, ancaman, kalau kamu nggak begini, udah gua pecat lu kan, seperti itu. Kamu nggak usah kerja, kamu mundurkan diri. Ada, pasti ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya, kita takut akhirnya kita nurut dengan maunya bos, ya, maunya atasan. Padahal kita tahu itu nggak benar, itu bertentangan dengan iman percaya kita. Mari kita belajar untuk lebih tegas berani.
Kalau kita menyampaikannya seperti Daniel tadi manis ya, saya kira nggak akan ada bentrok. Tetapi kalau nggak bisa juga sampai kita harus keluar, nah sekali lagi firman Tuhan menjamin kita, ya jangan khawatir untuk semua itu. Demikian juga ya, kita sebagai pengusaha, kita berusaha sendiri, bekerja sendiri, nggak usah takut. Kita kehilangan omset, kita kehilangan harta kekayaan apabila kita berdagang, berniaga dengan jujur. Ya, saya percaya sesungguhnya firman Tuhan mau senantiasa siap menolong kita, membantu kita dalam setiap kesulitan. Dan sudah tidak sedikit, banyak sekali kita melihat kesaksian-kesaksian anak Tuhan mengalami bagaimana Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, kalau mereka setia, jujur, ya. Seperti itu, taat, dipimpin oleh Tuhan senantiasa. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, ya jangan kita bertindak juga semena-mena. Saya juga belajar untuk bertindak adil, tidak membawa hukum pada diri saya, ya orang harus begini, begono. Kalau enggak, ditekan, dipresur, dikasih sanksi, ya itu nggak benar. Firman Tuhan mengingatkan ya, Kolose 3 ayat 24 sampai 41 ya. Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan. Atasan kita itu ada nanti di surga juga. Kamu punya atasan juga. Hai tuan-tuan, jangan bertindak tidak adil dan jujur, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 25 sampai 41 itu. Jadi biarlah semua kita bertindak jujur, ya, sebagai atasan, tidak semena-mena, tidak mau menang sendiri, seperti itu. Supaya baik bawahan, atasan, kita benar-benar menjalankan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang di tempat kita bekerja. Jikalau kita mengalami tekanan saat ini, teman-teman, kesulitan, ingat, kita sedang diproses. Ya, kita sedang diproses. Tuhan akan memuliakan kita. Seperti Daniel tadi kita lihat. Seperti teman-temannya. Ya. Dan orang yang tidak percaya tidak akan melihat terang Kristus. Orang yang atasan kita, katakan, teman kita sekantor, tidak akan melihat kebenaran di dalam kekristenan kita. Kalau kita ikut arus mereka. Tetapi kalau kita tidak ikut arus dunia yang salah, mereka akan melihat seperti Nebukadnezar melihat, seperti Belshazzar melihat, seperti Darius melihat. Ya, kita lihat bagaimana akhirnya yang mau mencelakakan anak-anak Tuhan dihukum, ya. Darius, ya, memerintahkan untuk mereka dihukum, ya. Yang melemparkan Daniel ke dalam gua singa, satu keluarga dilempar. Nah, rombongan itu pejabat-pejabat dilempar, disantap, katanya belum sampai ke tanah aja udah dilahap sama singa itu. Ya. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan memuliakan kita, Tuhan memuliakan dia melalui kesaksian hidup, melalui tindak tanduk kita.